Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam teman-teman semua. Saya Sandi Setiawan, IPM 1408 1019 0050 sebagai moderator pada malam hari ini pada diskusi tentang skill yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer. Dengan peserta diskusi kita pada malam hari ini ada Kang Rehan. Selamat malam Kang Rehan. Malam, nama saya Rehan, MPM 14081710032. Kemudian ada Kang Fahrul Thorik. Malam Kang Thorik. Malam Kang Sandi, nama saya Fartarik Fadila, MPM 140810190074. Selanjutnya ada Kang Muhammad Faik. Malam Kang Faik. Malam Kang Sandi, saya Faik, NPM 14081000190012. Selanjutnya ada Kang Muhammad Faisal. Malam Kang Faisal. Malam juga Sandi, nama saya Muhammad Faisal Dinalhaq, NPM 1408100016. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, yaitu tentang skill yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer. Pertama, ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu tentang skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer? Ada yang mau berpendapat? Aku boleh deh, mau berpendapat sedikit. Silakan Kang Farul Tarik menyampaikan pendapat. Jadi seperti yang kita tahu, ya udah Faisal dulu, boleh silakan. Oke. Oke, silakan Kang Faisal. Saya ada dua jenis skill gitu ya yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer gitu. Karena nanti kerja ada hard sama soft skill. Nah, kalau dari menurut saya yang paling penting itu harus bisa menguasai atau update itu tentang bahasa pemrogramannya. Soalnya kan dunia berkembang gitu ya, semakin kesini semakin berubah gitu ya. Nah, terus di soft skillnya sendiri yang berkaitan juga itu seorang komputer engineer itu perlu memiliki rasa ingin tahu yang kuat gitu. Jadi supaya dia tuh selalu eksplorasi tentang perkembangan teknologi saat ini gitu. Kalau dari yang lain gimana? Mau nambahin aja sih. Kalau tadi kan kita soal skill kita tentang bahasa programan segala macam. Jadi kalau menurut saya sih selain kita punya skill coding, kita juga harus punya kemampuan di bidang matematika. Jadi ini selama ini kita belajar kalkulus, aljabar linear, matematika diskrit itu memang kadang-kadang kita ngerasa kepake tuh di bidang pekerjaan kita. Tapi meskipun begitu, ada kemungkinan 99% kita nggak memerlukan skill itu, tapi ada 1% kita kemungkinan masih memerlukan kemampuan dalam bidang matematika. Dan dengan 1% itu, menurut saya bisa membedain mana programmer yang handal dengan programmer yang biasa aja. Gitu. Oke, mungkin itu tadi pendapat dari Kang Faisal dan ditambahkan oleh Kang Rehan. Menurut Kang Faisal, seorang komputer engineer itu harus mempunyai dua skill, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skillnya itu harus menguasai berbagai bahasa dan harus update dalam berbagai bahasa karena dunia TI ini sangat cepat perkembangannya. Kemudian untuk soft skillnya, seorang komputer engineer harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat agar semakin tinggi rasa keingintahuannya dan mau untuk mengeksplorasi. Kemudian ditambahin oleh Kang Rehan, selain punya skill coding juga harus punya kemampuan di bidang matematika agar tahu perbedaan antara programmer yang handal dan yang biasa aja. Bagaimana dengan peserta diskusi yang lain? Apakah ada pendapat? Aku mau tambahin sedikit. Silakan Kang Thorik. Untuk soft skill yang Faisal sebutin tadi itu menurut aku sendiri masih kurang ya. Karena untuk seorang komputer engineer itu rata-rata bekerja dengan sebuah tim, yang mana skill komunikasi dan leadership juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, mungkin tidak hanya rasa ingin tahu saja yang diasah, tetapi komunikasi dan leadership juga harus diasah.
karena itu merupakan dua aspek yang penting buat komputer engineer. Ada lagi Kang Torik? Mungkin segitu dulu aja. Oke, terima kasih Kang Farul Torik. Sedikit saya simpulkan bahwa menurut Kang Torik itu rasa ingin tahu saja kurang untuk seorang komputer engineer. Perlu dibutuhkan skill leadership dan skill komunikasi karena seorang komputer engineer rata-rata bekerja dengan tim. Bagaimana dengan Kang Faik? Apakah ada pendapat? Ya, saya izin menambahkan Kang Sandi. Untuk yang tadi dikatakan oleh Kang Torik terkait komunikasi dan leadership, saya setuju. Tapi selain dari sisi soft skill-nya, ada hard skill-nya juga yang perlu dikembangkan, yaitu menurut saya skill analitik, karena dari mungkin bisa saja software atau program tersebut tidak berjalan dengan sempurna, maka kita harus menganalisisnya kan. Kemudian skill yang lainnya itu adalah kreativitas, di mana kita sebagai developer akan menuruti permintaan konsumen, dan konsumen kan mereka tidak terlalu paham jelasnya teknisnya, maka kita harus lebih kreatif untuk mengembangkan ide dari konsumen berikan. Kemudian ada juga problem solving, di mana ya hampir sama seperti analytical. Jika terjadi kerusakan atau error, bisa kita maintain, bisa diperbaiki oleh kita sendiri. Mungkin dari saya itu sih, Kang Sandi. Oke, terima kasih Kang Faik. Sedikit saya rangkum. Menurut Kang Faik, hard skill yang perlu dikembangkan oleh seorang komputer engineer itu yang pertama ada skill analitik. Jika software atau program tidak berjalan dengan sempurna, maka seorang komputer engineer perlu untuk menganalisis kesalahannya atau errornya di mana. Kemudian skill yang kedua itu kreativitas. Seorang komputer engineer harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dituntut untuk memiliki kreativitas. Kemudian yang ketiga itu skill problem solving. Jika terjadi kerusakan atau error, maka seorang komputer engineer harus bisa solving masalah tersebut agar program kembali bisa berjalan dengan lancar. Dari diskusi kita tadi, yang saya dapatkan bahwa skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer, yang pertama kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas tentang hard skill dulu. Hard skill yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer itu yang pertama harus menguasai banyak bahasa, atau lebih tepatnya harus update tentang bahasa pemrograman yang ada. Kemudian yang kedua, punya kemampuan di bidang matematika. Yang ketiga, punya skill analitik. Yang keempat, mempunyai kreativitas. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan dalam problem solving. Kemudian untuk soft skill-nya, yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, punya skill leadership. Dan yang ketiga, punya skill dalam komunikasi. Ya itu saja tadi berdasarkan diskusi kita soft skill yang dibutuhkan oleh komputer engineer. Nah, menurut teman-teman, apakah masih ada skill yang diperlukan oleh seorang komputer engineer atau cukup ini saja? Ada yang mau berpendapat lagi? Saya izin berpendapat, Kang Sandi. Ya, silakan Kang Faik. Untuk di bagian soft skill-nya, tadi sudah disebutkan juga oleh Kang Torik, di mana seorang programmer juga kan akan bekerja dalam tim. Nah, maka skill lain yang diperlukan itu adalah kerja sama tim yang baik atau teamwork. Dan skill itu juga didukung dengan yaitu tadi leadership, communication. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kang Faik. Ada sedikit tambahan dari Kang Faik, yaitu seorang komputer engineer juga memerlukan soft skill teamwork, karena menyambung dari pendapat Kang Torik tadi bahwa seorang komputer engineer itu biasanya bekerja dalam tim. Ada lagi yang mau berpendapat atau mau Boleh Kang menambahkan Sandi. skill?
Oke, silakan Kang Rehan. Jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang kerja di dalam tim kan ya. Dan tentunya terkadang kita dalam sebuah proyek kita diberikan sebuah deadline tertentu dan kita sebagai satu tim itu harus dapat mengejar target dari si deadline-nya itu. Dan tentunya bakal banyak tekanan atau pressure yang kita rasakan selama mengerjakan proyek tersebut. Jadi menurut saya yang perlu kita miliki salah satunya adalah kita harus memiliki skill work under pressure. Jadi kita harus bisa tetap bekerja dengan maksimal di bawah tekanan. Jadi gitu. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Rehan. Ada tambahan lagi dari Kang Rehan, yaitu seorang komputer engineer juga harus memiliki skill bekerja di bawah tekanan atau work under pressure, karena ya seperti kita ketahui seorang komputer engineer pasti diberikan deadline tertentu dalam mengerjakan proyek, jadi harus bisa bekerja di bawah tekanan. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya boleh. Silakan Kang Faisal. Berkaitan sama yang dikatain sama Kang Rehan tadi sih, salah satu soft skill yang perlu dimiliki oleh seorang komputer engineer itu salah satunya itu multitasking gitu. Jadi biasanya tuh seorang komputer engineer itu kan diminta untuk mengelola beberapa proyek gitu ya dalam tenggat waktu tertentu. Nah, dan di situ juga kita harus bisa mengelola prioritas sama tim dan nyimbangin gitu, kemampuan kita sendiri. Terus harus bisa ngatur prioritas, menentukan prioritas dalam mengelola kerjaan tertentu gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kang Faisal. Menurut Kang Faisal, soft skill tambahan yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer yaitu harus bisa bekerja multitasking. Karena biasanya seorang komputer engineer diminta mengerjakan beberapa proyek dalam tenggat waktu tertentu. Kemudian seorang komputer engineer juga harus bisa mengatur prioritasnya. Ada lagi mungkin Kang Tarik? Aku mungkin ingin lebih berpendapat terhadap poin Faisal yang untuk hard skill yang pertama. Kan kata Faisal tuh kita sebagai komputer engineer harus memiliki banyak banyak tahu segala bahasa pemrograman ya. Tapi menurut aku sendiri untuk menjadi seorang profesional kita tuh sebenarnya tidak butuh untuk mempelajari semua bahasa, tetapi lebih ke bahasa di field kita. Jadi misalnya aku tuh sebagai data scientist nih, jadi aku tuh nggak harus belajar HTML ataupun hal-hal yang tidak bersangkutan dengan field yang aku minati, tapi melainkan lebih mempelajari kayak bahasa yang ada di field aku minati. Contohnya kayak Python itu. Jadi lebih ke menguasai suatu bahasa daripada mempelajari segala bahasa. Cukup Kang Tarik? Cukup. Oke, terima kasih Kang Tarik. Menurut Kang Tarik, seorang komputer engineer itu tidak harus menguasai semua bahasa pemrograman, melainkan untuk menjadi profesional harus mendalami bidang sebuah bahasa yang kita minati. Mungkin di sini sudah cukup banyak skill yang disebutkan oleh teman-teman. Sekarang kita akan mengurutkan skill yang terpenting dimiliki oleh seorang komputer engineer. Saya bacakan dulu skillnya. Untuk hard skill yaitu yang pertama itu mendalami bahasa pemrograman yang diminati, kemudian yang kedua punya kemampuan di bidang matematika, yang ketiga punya skill analitik, yang keempat memiliki kreativitas, yang kelima memiliki kemampuan problem solving. Ya mungkin itu saja untuk hard skill. Ya kita bahas hard skill dulu. Menurut teman-teman urutan yang dari paling penting hingga yang kurang penting gitu. Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya
dari yang paling penting itu bisa selalu update gitu ya, selalu update tentang dunia teknologi, atau punya rasa ingin tahu yang tinggi, minimal itu paling penting. Terus yang kedua, bisa multitasking, itu sih yang kedua yang penting. Sebentar Kang Faisal, di sini kita urutkan yang hard skill dulu. Oh iya, yang skill ya. Kang Sandi boleh dikasih tahu lagi list tadi yang harus Oh ya, saya kasih tahu lagi ya. Untuk yang pertama yaitu update tentang dunia teknologi atau update tentang bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua, Maaf, punya interupsi. kemampuan di bidang matematika. Interupsi Kang Sandi. Ya, Atau mungkin bisa di chat boleh, maksudnya biar yang lain bisa lihat juga. boleh. Sebentar ya. Ya, sudah saya taruh di kolom chat. Saya bacakan lagi. Yang pertama itu update tentang dunia teknologi, kemudian mendalami bahasa pemrograman yang diminati, memiliki kemampuan di bidang matematika, kemudian skill analitik, memiliki kreativitas, dan memiliki kemampuan dalam problem solving. Ini menurut teman-teman urutan terpenting dari skill-skill ini. Silakan yang mau berpendapat. Oke, tadi lanjutin dulu yang tadi ya. Menurut saya yang pertama itu sampai tadi tentang update tentang dunia teknologi gitu ya, minimal itu. Lalu yang kedua problem solving. Lalu yang ketiga mendalami bahasa pemrograman yang diminati. Terus yang keempat skill analitiknya. Dan yang kelima memiliki kemampuan di bidang matematika. Terus yang terakhir kreativitas. Itu menurut saya. ingin berpendapat. Sebentar Kang Tarik, saya ulang lagi pendapat Kang Faisal. Yang pertama itu menurut Kang Faisal update tentang dunia teknologi, yang kedua problem solving, yang ketiga mendalami bahasa pemrograman yang diminati, yang keempat skill analitik, yang kelima memiliki kemampuan di bidang matematika, dan yang keenam kreativitas. Apakah peserta diskusi yang lainnya setuju atau ada yang mau menyanggah? Ingin lebih ke menyanggah sih, kan. Silakan Kang Tarik. Menurut saya sendiri skill analitik itu lebih penting daripada problem solving. Kenapa? Karena kita tuh untuk untuk membereskan suatu masalah harus tahu masalahnya dulu, kan. Nah, jika masalahnya tidak diketahui, maka skill problem solving ini mungkin saja tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, pertama kita harus menguasai skill analitik untuk mencari sebuah masalah yang mana si masalah itu kadang tidak terlihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus memikirkan secara rinci lah tentang apa yang kita lakukan dan melihat masalahnya di mana. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Torik. Menurut Kang Torik, skill analitik itu lebih dulu dipentingkan daripada skill problem solving, karena untuk menyelesaikan satu masalah kita harus tahu masalahnya ada di mana. Itu dulu. Bagaimana menurut yang lain?
Saya izin berpendapat. Ya, silakan Kang Faik. Saya setuju sama Kang Torik. Jadi kalau diringkas urutan saya itu pertama analitik, kemudian problem solving, lalu yang ketiga mendalami bahasa pemrograman, yang keempat kreativitas, yang kelima update tentang dunia teknologi, lalu yang terakhir memiliki kemampuan di bidang matematika. Yaitu kenapa saya taruh analitik dan problem solving dua teratas, karena yang tadi Kang Tarik sebutkan juga, di mana program itu mungkin tidak akan satu kali selesai langsung berhasil 100%, akan ada errornya gitu. Jadi trial and error, di mana error itu harus kita analisis salahnya di bagian mana, lalu kita solve si masalahnya. Maka itu jadi hal yang paling utama menurut saya. Oke, terima kasih Kang Faik. Boleh saya cross-check lagi Kang Faik, tadi saya agak ketinggalan. Yang pertama itu tadi skill analitik, yang kedua problem solving, yang ketiga mendalami bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa tadi Kang Faik? Gimana Kang Sandi? Urutannya yang pertama kan skill analitik, yang kedua problem solving, yang ketiga mendalami bahasa yang diminati. Kemudian selanjutnya tadi menurut Kang Faik. Kreativitas. Setelah itu update tentang dunia teknologi. Kemudian kemampuan di bidang matematika. Ya. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Faik. Jadi itu urutan menurut Kang Faik. Izin berpendapat kali. Oke, silakan Kang Rehan. Jadi kalau menurut saya sih emang skala analitik sama problem solving itu di top 2 juga emang penting. Setelah itu baru mendalami programan yang diminati. Tapi kalau saya sih menempati skill matematika di posisi keempat di tengah-tengah, karena seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan penggunaannya memang kemungkinan cuma 1% dari seluruh bidang pekerjaan kita, tapi dia tuh berada di gray area di antara penting dan nggak penting, sehingga saya menempatkannya di tengah. Jadi setelah matematika baru saya menempatkan kreativitas, lalu baru si update tentang dunia teknologi. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Rehan. Semakin ada perbedaan ya. Menurut Kang Rehan itu urutan skill yang diperlukan oleh seorang komputer engineer. Yang pertama skill analitik, yang kedua problem solving, yang ketiga mendalami bahasa yang diminati, kemudian yang keempat memiliki kemampuan di bidang matematika, kemudian yang kelima kreativitas, yang keenam update di bidang teknologi. Bagaimana menurut teman-teman? Pendapat yang mana yang akan kita setujui? Kalau menurut aku sendiri sih hampir sama kayak Kang Raihan, cuman bedanya kreativitas ada di paling terakhir. Soalnya untuk zaman sekarang kan kebanyakan website atau perusahaan-perusahaan, logo dan banyak hal lainnya lebih memilih minimalis. Yang mana menurut aku sendiri kreativitas untuk zaman sekarang tuh udah tidak terlalu dipastikan lagi. Yang mungkin kreativitas yang dicari itu mungkin lebih ke teknisnya aja, bukan ke interface-nya menurut saya. Jadi menurut aku sendiri kreativitas ada di paling terakhir, dan yang kedua terakhir tuh yang update tentang dunia teknologi. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Torik. Bagaimana dengan Kang Faik atau Kang Faisal? Apakah setuju dengan pendapat Kang Torik? Ya, kalau setelah saya mendengar penjelasan dari teman-teman sih, saya setuju dengan pendapat Torik yang terakhir ya, yang kreativitas itu ditempatkan di paling akhir gitu ya. Dan benar juga kata Kang Torik gitu sih. Oke, terima kasih Kang Faisal. Bagaimana dengan Kang Faik? Apakah dapat disetujui? Mungkin saya mau nambahin aja, menanggapi. Menurut saya, cuman beda di
posisi antara kreativitas dengan update tentang dunia teknologi. Jadi posisinya dibalik, update tentang dunia teknologi jadi di paling terakhir, karena menurut saya kreativitas itu kalau misalnya ya mungkin hampir mirip sama problem solving ya. Jadi mungkin ketika ada permasalahan, sebelum kita bisa men-solve problemnya juga kita harus berpikir dengan cara yang berbeda gitu. Maksudnya jadi Out of the berpikir box gitu. lebih kreatif gitu, out of the box untuk menyelesaikan masalahnya. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Kang Faik. Sebenarnya kita sudah satu suara di 4 urutan pertama, yaitu skill analitik, problem solving, mendalami bahasa yang diminati, kemudian memiliki kemampuan matematika. Tetapi kita masih berbeda pendapat di 2 urutan terakhir, yaitu antara kreativitas dan update di bidang teknologi. Kang Rehan dan Kang Faik menempatkan kreativitas lebih dulu dibanding update di bidang teknologi. Sedangkan Kang Torik dan Kang Faisal menempatkan update di bidang teknologi dulu, baru kreativitas. Nah, bagaimana kita akan mensepakati ini? Oke, Bagaimana Kang Torik? mau ngasih pendapat. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Kang Faik yang terakhir tadi, jadi aku mungkin lebih setuju juga sama Kang Faik. Yang mana thinking out of the box itu merupakan masuk ke poin kreatif, yang merupakan poin penting juga lebih dari update tentang dunia teknologi menurut saya. Jadi aku setuju sih sama Kang Faik. Oke, terima kasih Kang Torik. Kang Torik sudah setuju. Bagaimana dengan Kang Faisal? Ya, kalau mungkin kreativitas itu yang dimaksud dengan berpikir secara out of the box gitu ya, mungkin ada benarnya gitu ya, dan ya mungkin bisa aja dimasukin ke urutan ke-5 ya. Kalau misalnya kreativitas itu dimasuk ke artinya berpikir secara di luar dari pikiran umum gitu. Jadi ya saya setuju aja sih kalau yang dimaksud dengan itu. Gitu. Oke, terima kasih Kang Faisal. Berarti setelah kita sepakati bahwa hard skill yang harus dibutuhkan, yang harus dimiliki oleh seorang komputer engineer, yaitu yang pertama ada skill analitik, kemudian yang kedua ada problem solving, yang ketiga mendalami bahasa yang diminati, yang keempat punya kemampuan di bidang matematika, yang kelima punya kreativitas, dan yang keenam update di bidang teknologi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang soft skill yang harus dimiliki oleh seorang komputer engineer. Tadi teman-teman sudah menyampaikan beberapa soft skill. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, skill leadership dan skill komunikasi. Kemudian yang ketiga, skill teamwork. Kemudian selanjutnya ada multitasking. Kemudian dan terakhir yaitu work under pressure atau bekerja di bawah tekanan. Sebentar saya ketikkan dulu di kolom chat. Baik, saya bacakan lagi dan sudah saya kirim juga di kolom chat. Soft skill yang harus dimiliki oleh seorang komputer engineer menurut pendapat teman-teman tadi, yaitu yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang kuat, yang kedua skill leadership, yang ketiga skill komunikasi, yang keempat teamwork, yang kelima multitasking,
Dan yang keenam, work under pressure atau bekerja di bawah tekanan. Kita akan berdiskusi lagi tentang urutan mana yang penting dimiliki oleh seorang komputer engineer. Ada yang mau berpendapat lebih dahulu? Dari saya dulu deh. Kalau menurut saya dari urutan yang paling penting ya soft skill itu sebagai seorang engineer pasti harus bisa memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi gitu ya, yang baik. Terus yang kedua dia harus punya skill leadership juga gitu. Terus yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Terus yang keempat itu teamwork, karena dalam bekerja pasti kan kita selalu dihadapin sama banyak orang gitu, atau bekerja dalam tim juga gitu. Terus yang kelima itu multitasking. Terus yang terakhir work under pressure. Baik, terima kasih pendapatnya Kang Faisal. Saya ulang lagi bahwa menurut Kang Faisal, urutan skill yang diperlukan oleh seorang computer engineer, lebih tepatnya soft skill. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua kemampuan leadership, yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang kuat, yang keempat kemampuan bekerja dalam tim atau teamwork, yang kelima multitasking, dan yang keenam work under pressure. Bagaimana menurut pendapat teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapat Kang Faisal? Saya izin berpendapat. Silakan Kang Faik. Untuk tadi beberapa poin di awal, saya setuju, di mana komunikasi menjadi hal yang paling penting atau nomor satu, karena komunikasi itu kita banyak lakukan gitu. Baik kita ke klien atau ke teman satu tim atau ke mungkin ke atasan dan yang lain-lain. Kemudian ada leadership. Leadership itu menurut saya kenapa kedua, karena bisa saja kita memimpin tim tersebut, ataupun yang paling pasti itu kita harus memimpin diri kita sendiri, baik dari segi disiplin dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu saya pilih teamwork, karena akan dihadapi banyak pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau grup. Kemudian rasa ingin tahu yang kuat, lalu work under pressure, yang terakhir multitasking. Oke, terima kasih pendapatnya Kang Faik. Saya ulangi lagi, Kang Faik setuju untuk urutan 1 dan 2 menurut Kang Faisal, yaitu komunikasi dan leadership. Tetapi Kang Faik menempatkan di urutan ketiga yaitu teamwork, dan di urutan keempat memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Kemudian di urutan kelima work under pressure, dan terakhir multitasking. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan Kang Faik atau Kang Faisal? Aku sendiri sih setuju sama Kang Faik. Soalnya teamwork tuh emang lumayan lebih penting juga daripada hal-hal yang tadi Kang Faisal katakan. Soalnya kan Kang Faisal tuh nempatin teamwork mungkin sedikit terlalu bawah. Jadi aku lebih setuju sama Kang Faik. Baik, terima kasih Kang Torik. Berarti Kang Torik setuju dengan pendapat Kang Faik. Bagaimana dengan Kang Raihan? Setuju sih sama pendapatnya Faik, sependapat. Soalnya kan kita juga dengan komunikasi yang baik kita bisa memimpin sebuah tim. Otomatis kita dapat misalnya kita sedang di keadaan deadline yang penting, kita dapat memanage tim yang under pressure dan mengejar deadline-nya. Dan dengan multitasking di akhir, kita bisa membantu teman satu tim kita dengan
dengan apa agar proyeknya lebih cepat selesainya. Baik, terima kasih pendapatnya Kang Rehan. Kang Rehan setuju dengan pendapat Kang Baik dan Kang Torik. Bagaimana Kang Faisal setelah mendengar penjelasan teman-teman tadi, apakah bisa menyetujui pendapat teman-teman? Mungkin setelah dijelasin tadi gitu ya, mungkin ya ada benarnya juga sih Timo, ada di atas dari rasa ingin tahu ya. Tapi rasa ingin tahu juga menurut saya penting gitu, karena kalau kita nggak punya tingkat kuriositas yang tinggi itu dalam pekerjaan nanti stuck terus gitu. Itu sih kalau saya. Berarti bisa menyetujui nih Kang Faisal? Iya, bisa. Oke, sepertinya dapat kita sepakati bahwa urutan soft skill yang dibutuhkan oleh seorang computer engineer, yang pertama itu ada skill komunikasi, yang kedua skill leadership, yang ketiga skill teamwork, yang keempat memiliki rasa ingin tahu yang kuat, yang kelima work under pressure, dan yang keenam atau terakhir itu multitasking. Kita rangkum lagi hard skill yang dibutuhkan oleh seorang computer engineer itu urutannya yaitu yang pertama skill analitik, yang kedua problem solving, yang ketiga mendalami bahasa yang diminati, yang keempat kemampuan di bidang matematika, yang kelima kemampuan kreativitas, dan yang keenam update di bidang teknologi. Sedangkan urutan soft skill yang dibutuhkan oleh seorang computer engineer, yang pertama itu kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan leadership, yang ketiga teamwork, kemudian yang keempat memiliki rasa ingin tahu yang kuat, yang kelima work under pressure atau bisa bekerja di bawah tekanan, kemudian yang keenam multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya semua skill-skill ini sangat diperlukan oleh seorang computer engineer, semuanya sama-sama diperlukan, tapi kita hanya menentukan urutannya saja. Baik, karena sudah tercapai kesepakatan di dalam diskusi ini, mungkin dapat kita akhiri saja diskusi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri diskusi ini. Saya moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.